berdebulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskah titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan selama masa Prapaskah. Dalam renungan santapan jiwaku hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah pekan keempat ya. Bahkan ada yang menyebut sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita, Minggu di mana kita sudah semakin dekat dengan perayaan Paskah. Sehingga bisa disebut Minggu Letare karena semakin dekat persiapan kita dengan perayaan Paskah itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudari, kita semakin dekat dengan masa Prapaskah, tentu hal yang muncul di dalam semangat Prapaskah ini adalah sukacita. Sukacita karena kita sudah berusaha untuk melewati masa Prapaskah ini dengan segala perjuangan dan pengorbanan kita, sehingga ketika kita sampai kepada perayaan Paskah itu sendiri, sukacita kita itu berpuncak ya, puncak atau menjadi kulminasi dari persiapan pengorbanan kita adalah sukacita Paskah. Dalam hari Minggu Prapaskah pekan yang keempat, kita akan mendengar sapaan Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan pada hari Minggu pekan keempat masa Prapaskah hari ini memberikan kita sesuatu yang sangat indah dan mengagumkan untuk kita renungkan dalam masa Prapaskah ini, dalam pemahaman tentang siapakah Allah kita, siapakah Yesus yang disalibkan, dan siapakah Yesus yang memberikan makna kehidupan Kristiani bagi kita. Kalau kita mendengar kisah hari ini dari Injil Yohanes, Yohanes mengatakan
betapa besar kasih karunia Allah kepada manusia, ya, agar manusia itu tidak binasa. Dan kasih karunia Allah yang penuh, yang mengagumkan, yang sangat luar biasa itu dinyatakan oleh Yesus dalam salib. Bahwa salib menjadi satu sarana bagi Allah untuk memberikan atau menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi manusia. Ya. Kasih yang dinyatakan kepada manusia itu melalui suatu penderitaan, pengorbanan, tetapi di balik itu semua adalah simbol cinta Allah kepada manusia. Walaupun cara Allah mungkin susah untuk dimengerti, dipahami, dan diterima oleh manusia. Karena mengapa Allah harus menyelamatkan manusia dengan salib? Mengapa harus melalui pengorbanan dan penderitaan? Tapi itulah cara Allah untuk membuat manusia melihat bahwa untuk mencapai suatu kehidupan yang kekal, keselamatan, harus dimulai dari suatu proses, suatu perjuangan, suatu pengorbanan, bukan sesuatu yang enak-enak saja. Yesus memberikan kita makna salib, bukan hanya suatu penderitaan, tetapi perjuangan, cinta di balik itu semua. Cinta yang berkorban, cinta yang memberi. Lalu bagaimana respon manusia terhadap cinta dan pengorbanan Allah bagi manusia? Itulah hal yang terpenting. Yesus hari ini mengatakan, barang siapa yang percaya, ia memperoleh kehidupan kekal. Bahkan Yesus mengatakan, ia tidak binasa. Tetapi, barang siapa yang menolak salib, barang siapa yang menolak Kristus, menolak keselamatan, ia sudah sesungguhnya di bawah hukuman itu. Dalam bacaan pertama, dalam kitab kedua Tawarik, itu dikatakan bahwa peristiwa pembuangan bangsa Israel merupakan satu peristiwa di mana Allah ingin menyadarkan bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Allah menggunakan cara ini supaya bangsa Israel itu bangsa pilihan, bangsa yang sudah dipercaya oleh Allah, memahami maksud Allah. Tetapi apakah Allah tetap membiarkan manusia, bangsa Israel, hidup di dalam pembuangan dan penderitaan oleh bangsa penjajah? Tidak. Allah menunjukkan kerahimannya, cintanya, dengan membebaskan bangsa Israel, yang membawa pulang bangsa pilihan, yang mengembalikan mereka kepada cinta sejati, kemerdekaan. Allah mau menunjukkan betapa besar kasih Allah. Lalu apa respon manusia? Itulah yang sekali lagi menjadi suatu inti dari permenungan kita. Respon manusia adalah percaya. Percaya hal yang menjadi cara, sarana, instrumen Allah bagi manusia supaya manusia tidak binasa. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, oleh karena dosa, oleh karena kesalahan manusia, oleh karena ketidaksetiaan, oleh karena ketidaktaatan manusia, maka manusia mati. Mati di dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh karena cinta Allah, oleh karena belas kasih dan kerahiman, Ia menyelamatkan manusia dengan salib. Ia menyelamatkan manusia dengan kasih karunia. Ia menyelamatkan manusia oleh karena iman manusia yang percaya kepada Allah, oleh karena harapan manusia kepada Allah, oleh karena kasih manusia kepada Allah, maka manusia diselamatkan. Di sini ada poin penting yang menjadi dasar atau landasan keselamatan, yaitu pertama-tama adalah percaya. Percaya akan firman Allah, percaya akan karya Allah, percaya akan panggilan Allah, percaya akan tawaran Allah, agar manusia selamat. Yesus mengatakan kepada kita hari ini,
Barang siapa yang menerima cahaya itu, ya hidup di dalam terang. Terang itu menuntun manusia untuk menghalau kegelapan. Tetapi kadang manusia suka di dalam kegelapan, supaya kesalahan dan dosanya tidak tampak. Tetapi di sisi lain, kembali Yesus menekankan melalui Injil Yohanes hari ini, bahwa kasih karunia dan belas kasih Allah atau kerahiman Allah dicurahkan kepada manusia sekali untuk selama-lamanya, tanpa memandang siapapun dia, apapun agama dan suku. Dan manusia hanya diundang untuk percaya kepada Allah. Percaya adalah sarana. Percaya adalah jalan. Percaya adalah cara Allah agar kita memperoleh makna keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam masa Prapaskah ini, apa yang mau kita bisa lakukan? Pertama, kembali memperbarui iman kepercayaan kita. Memperbarui janji kesetiaan kita. Memperbarui ketaatan kita. Yang berikut, hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dikatakan bahwa oleh Rasul Paulus kepada kita hari ini, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, berarti sombong, merasa diri benar, merasa diri hebat. Sebab sesungguhnya kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita dipersiapkan Allah sebelumnya agar kita itu hidup di dalamnya. Sebab orang siapa yang tidak hidup di dalam Allah, ya hidup di luar Allah. Yang berarti dia hidup di luar keselamatan, hidup di luar kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah dalam masa Prapaskah ini kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur untuk kasih karunia Allah yang dilimpahkan bagi kita. Bahwa keselamatan telah diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Terimalah tawaran Allah. Pikulah salib yang diberikan Allah. Pandanglah salib itu dengan penuh cinta. Dan biarlah kita merangkul salib itu dengan kehangatan dan cinta. Dan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu yang kudus, Engkau telah menyelamatkan dunia. Itu yang kita lakukan selama jalan salib. Ya. Dengan salib-Mu yang kudus, dengan salib-Mu yang suci, Engkau telah menyelamatkan aku dan seluruh dunia. Tuhan memberkati kita selama masa Prapaskah ini dengan berkat dan kasih karunia Allah yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.